unit perumahan itu dijual ke warga negara, ya kan, warga negara Indonesia, ya kan, orang perorangan dibeli. Kalau dulunya berasal dari hak milik pembebasannya itu, ya kan, itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Karena dulu pas mohon PT, ya kan, pengembang itu kan nggak boleh punya hak milik, makanya terus diproses, dirubah status tanahnya yang dulu ada yang pekarangan, ada yang sawah dirubah jadi pekarangan, terus dimohonkan jadi itu. Nah Mas, misalkan banyak kalau developer itu belum sertifikat ya, tanahnya belum bersertifikat. Nah itu bisa nggak jual beli pelepasannya itu masih letter C lah kita sebut, belum sertifikat, terus dibangun rumah babab laplup. Jadi waktu akad dengan pembeli atau jual beli langsung di SHM. Bisa nggak Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Wujudnya harus wujud dulu HGB dong atas nama pengembang dong. Kalau letter C Mas atas nama pengembang? Oh, letter C nggak mungkin, tetap dikonversi dulu menjadi hak atas tanah. Jadi beli letter C dilepaskan dulu ke negara. Selama izinnya sudah terpenuhi tadi. Izin pemanfaatannya untuk apa PT itu? Membebaskan tanah itu. Untuk perumahan. Ya udah perumahan, untuk gudang. Udah untuk pabrik. Ya sudah. Ya kan? Oh harus HGB dulu, nggak bisa tuh langsung dipotong jalur letter C, bisa. langsung SHM, tiba-tiba setelah akad langsung PT yang ngurus, tapi keluar SHM-nya, sertifikatnya atas nama pembeli. Nggak bisa. Ada juga yang mau beli kayaknya. Ya, jadi bedanya itu tadi ya. Simpulannya ada antara hak milik dengan hak-hak yang lain itu sebenarnya yaitu terkuat terpenuh itu terhadap penguasaannya, ya kan? Nah, bukan pada jenis haknya itu, seolah-olah tertingginya yaitu biasanya orang hak milik. Tapi memang pasar itu membedakan itu, pasar membedakan itu. Kalau HGB kan ada masa berlaku, HGB hak pakai, HGU kan ada masa berlakunya, sehingga ada butuh upaya lagi gitu, upaya administratif untuk daftar lagi, nambah ya. Nah itu yang bikin ribet menurut saya. Ribet sih. Kalau ingat kan, apalagi lama Mas, 30 tahun kan lupa ya? Iya. Ya bisa lupa, tapi kemarin lupa. Waduh. Tapi tidak serta-merta ya, kalau kamu lupa memperpanjang kan otomatis statusnya menjadi tanah negara kan, statusnya kan. Nah, berarti tapi bisa dimohonkan lagi Mas. tetap di pembaharuan hak. Jadi kalau bahasa perpanjangan itu kan sebelum masa berlaku habis. Tapi bahasa pembaharuan ya sudah kelewat masa berlaku baru diperbaharui lagi. Selama apa ya syaratnya? Selama itu masih dimanfaatkan. Berarti masih aman lah. Ya, kembali ke Rocky Gerung yang menarik nih. Ini hukum tanah jadi panjang. Iya, Rocky Gerung juga sebenarnya dalam hal ini ya salah untuk memperlakukan tanahnya untuk membangun bangunan itu. Karena dia tuh dasarnya hak garap. Ya, kalau dia mau protes bahwa itu tanahku, iya memang tanah dia. Ya harus didaftar dong. Tapi ternyata ada pembuktian dari Sentul bahwa itu HGB-nya Sentul. Kan jadi aneh, ini memang sengketa ini. Yang satu mendaku dasarnya adalah kepemilikan fisik dari hak garap itu, penguasaan fisik, yang satu udah sertifikat. Nah, tadi ada apa tadi? Yang mana? Mau didamai atau? Iya, damai sih Mas, tapi nggak tahu damai ini masih digusur apa enggak. Nah, itu aku mau Berarti masyarakat sekitar tuh takut juga. Enggak. Aku mau kritisi aku mau ngulik yang damai gitu. Oke. Seandainya damai. Seandainya damai itu ditandatangani Rocky Gerung sama Sentul. Sentul City. Berarti Sentul mengakui dong kepemilikan di atas tanah HGB. Ada enggak hukumnya kepemilikan di atas tanah HGB? Kepemilikan lain di atas tanah HGB. Apa yang didapat si Rocky Gerung di atas tanah HGB itu? Harusnya kan tidak serta-merta perjanjian damai toh. Harusnya ada pemberian misalkan. Tapi kan HGB masuk di atasnya bisa dilekati hak lagi? Kan nggak ada. Kecuali sewa bangunan kan macam-macam ya. Iya. Apa coba? Nyewa.
Nah, ini yang menurut saya carut marut. Aneh menurut saya. Kalau Rocky Gerung menerima damai atau si siapa? Ya, Sentul menawarkan damai, berarti Sentul sendiri nggak konsisten, dia punya hak atas tanah. Di atasnya ada bangunan-bangunan milik orang lain. Punya izin nggak itu Sentul? Boleh nggak terus kemudian dikaryakan dengan pihak lain? Di atasnya didirikan itu. Ada IMB nggak sih? Rumah Rocky Gerung bakal keluar loh sebetulnya. Nggak bisa. Kecuali ada aturan yang menjadi dasar keluarnya IMBI di atas tanah HGB itu. HGB sendiri kan sudah ada IMB pastinya. Satu, Sentul kan punya hak untuk membangun, untuk mendirikan bangunan HGB itu. Tapi tadi ada tawaran green apa? Living. Iya, Green katanya Living. konsep dari Sentul City. Malah bingung lagi aku. Ya, HGB kok ada green living? Oke, livingnya kita ambil. Greennya. Greennya harusnya kan nggak masuk di konstruksi hukum Jadi green tea. HGB itu. itu kan konsep bisnis Mas. Biar terlihat berdamai Ya, dengan alam, dengan alam. berdamai Ya. dengan Covid. Nggak gini loh. Boleh sih berdamai untuk maslahat, tapi status hukumnya Diperjelas. diterangkan dulu dong. Ya, Boleh. ya, mungkin belum bukan Kan ya, kan lucu loh kan, jadi bingung kita. ya. Akademis juga bingung nih, hukum tanahnya kayak ngopo, kayak apa, ya kan? Iya. Apakah Yang boleh dilekati hak di atas tanah, di atas hak atas tanah itu cuma hak milik. Hak milik itu boleh di atasnya ada HGB, boleh di atasnya ada hak milik, hak pakai, boleh. Tapi HGB nggak mungkin dilekati hak atas tanah lagi. kalau nggak salah tanahnya Rocky Gerung itu Mas, bidang tanahnya tuh dipecah. Jadi Sentul situ udah banyak tanah, papap. Ya. Nah, tanah Rocky Gerung itu pas banget, nggak jadi satuan besar gitu, tapi satuan kecil. HGB kecil-kecil, Pas di rumah Rocky Gerung. pas di rumah lagi. Kalau mungkin warga mungkin campur-campur, ada yang nimpa-nimpa segala macam. Bang Harding yang tahu nih, Bang. Bener nggak Bang? Ya Bang. Tanahnya Rocky Gerung itu bidang sendiri kan? Pecah-pecah atau induk? Setauku udah pecah pokoknya 800 seluas 800 itu kan ya. Iya, Sesuai, kalau di tanahnya- berita-beritanya seluas 800 itu kan. 800 itu terdiri rumahnya Rocky Gerung tok atau siapa? Nggak nyampur kan? Rocky Gerung tok. Oke. Karena yang dijual sananya itu cuma Rocky Gerung aja langsung di 800. Oke, berarti kan gini, Sentul itu memohon hak itu kan untuk kepentingan mendirikan bangunan, ya kan? Mendirikan bangunan yang nantinya enggak tahu peruntukannya untuk siapa. Apakah mau dijual Iya. atau mau dimanfaatkan Sentul sendiri gitu. Nah, itu. Tapi kan juga nggak asik. Green living. Oke. Livingnya kita ambil mendirikan bangunan, ya kan? Ya kan? Hunian, livingan ini anggap kita persepsikan itu sebagai hunian, living. Ya kan? Tapi greennya itu gimana? Berarti greennya itu harusnya kan dilepas ke negara itu sebagai fasilitas yang nggak masuk di konsepsi HGB dong. Nah, itu Ya kan? mungkin konsep bisnis Mas ya. Iya, konsepnya. Oh, ujungnya mereka kapitalis. perumahan ya. Tetap ujungnya Oke, kapitalis sih ya. yang hutan-hutan, Ah, yang jadi tanah mungkin garapan perumahannya itu, jadi- itu wujudkan jadi hak pakai, kan bisa juga, Ya, bisa. boleh, gitu loh, Tetap bisa. boleh, tapi kan nggak jadi satu dengan rumahnya dong, beda dengan hak milik. Aku punya hak milik, luasnya tanah 1000, yang 400, yang 400 tak buat hunian, yang 600 tak buat greenhouse lah ya. Ya Pertanian kan? dong, Mas. Tanah-tanah Pertanian dong, Mas. kan Pertanian dong Mas. terserah pertanian. Itu status hukum kan itu. Jenis pertanian pekarangan itu kan jenis anunya. Hari ini banyak ya, serius banget ya obrolan. Iya, kayaknya ini berisi semua. Berisi. Jadi kita tidak ada buat main-main. Iya kali ini nanti judulnya aku ganti, ngobrol
serius Atma Ya, Iya, bukan santuy iya. lagi ya. Bukan ngobrol Kalau santai. saya- Bukan ngobrol santai. Yang ini Tapi lagi kalau serius. santai kok kalian aja yang serius. Iya kan harus kalau lewat dikit kan nggak tahu kita. Kalau nggak merhatiin dikit kan plus ngomong apa tadi? Dari tadi kita nggak ada masuk buat lucu-lucu. Iya. Ini karena memang masalah serius ini. Serius, iya. Ini masalah pertanahan Indonesia. Kita harus serius. Loh, tanah kan sekarang banyak yang viral tuh. Masalah Ini Rina Zubir kemarin. Iya, Zubir. banyak. Di tempat saya Haji Salim. Waduh, tempat saja Penyerobotan. saya Umi Salma. Oh, iya. Ya kan orang anak gugat ibunya kaitannya dengan hibah tanah juga banyak. Banyak. Tapi tanah itu banyak sengketanya. Ya, banyak sih mas. Orang yang sering sengketa itu kan dilahirkan dari tanah sengketa kayak. Aduh. Apa tak diciptakan dari tanah sengketa. Aduh. Berat ini. Berat. Apakah Bang Budi tidak ada tanah sengketa? Coba tanyakan dulu Bang Budi sama orang tua. Saya ngeri. Episode kemarin kan saya juga ngeri-ngeri tuh. Bahas-bahas yang agak menjurus ke keyakinan. Ini salah deh aku ngomong. Nggak bisa tidur aku Ge. Makanya tadi kan ya. Aneh kalau terjadi perdamaian. Aneh. Ya. Tapi mungkin juga mas. Sentul City Gak ada dari solusinya apa? ya Kan mungkin harus jelas. nanti mungkin Sentul City ngibain tanahnya ke Rocky Gerung Waduh. dengan cara seperti itu. Dihibahin. Heeh, Dihibahin. dihibah. Apa ya mau Sentul City? Tanah, Nah, ini tanah permasalahan. sebesar 800 meter apakah mau orang Bang? Oke ya. Ternyata. Poinnya apa untuk berdamai gitu? Oke. Ternyata ya. Ini udah damai nih. Rocky Gerung dibiarkan untuk menggunakan konsep livingnya dia ya. Heeh. Ya. Udah tinggal di situ. Ya kan? Dikasih kesempatan untuk itu. Nggak tahu sampai kapan. Heeh. Nggak tahu. Sampai Rocky Gerung bosen atau apa. Iya, iya. Iya kan? Sampai dia Tapi meninggal. gini, coba bayangin, kalau hak atas tanahnya masih HGB-nya masih dipegang Sentul. Sentul, tiba-tiba Sentul itu butuh anggaran, butuh dana. Nah, dijaminkan tanah itu. Terus kemudian dia nggak bisa bayar, dieksekusi, ribut lagi Rocky Ribut Gerung. lagi Ya. sama yang Ribut lagi Rocky Gerung. Yang itu satu, yang kedua, jika Sentul City itu kan perusahaan swasta ya, Ding Ah. ya. swasta atau BUMN tuh? Swasta. Oke, swasta ini. Swasta ternyata butuh dana ini untuk investasi. Ya kan? Dibelilah sama investor Iya. sahamnya. Nah, investor ini kuat nih orangnya. Ganti CEO lah mas. Ganti CEO lah ya. Diusir lah, disomasi lagi nih. Terus menerus akan seperti itu. Nggak akan selesai Iya, Mas. harusnya Itu terus. orang hidup, orang living tadi. Apalagi Konsepnya tadi. konsep green living. Harusnya kan damai menduduki tanah itu secara damai, tenang, tentram itu kan enak kan kayak gitu. Iya, kalau sampai dia damai cuman boleh tinggal, tapi kepemilikan tanah kayak Mas Burhan tadi tetap di Sentul City nggak bakal selesai, Ge. Nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Gini aja Mas. Apa? Itu kalau CEO-nya berubah, kita negara aja berubah, presiden ganti kebijakan Mas. Oh, iya. kan? Udah bikin apa segala macem, pengen misalkan pindah ibu kota baru. Misalkan dia ganti, ya belum tentu jalan lagi kan Mas? Tiba-tiba Ibu dibikin kotanya. bandara di Sentul. Oh. Hmm. Diganti, dirombak lagi, ribut lagi. Nggak akan selesai. Iya, nggak akan selesai. Akan selesai. Iya. Makanya itu konsepnya kalau mau damai harus jelas. Ya, kalau damai si Rocky masih dipersilahkan di situ, lucu menurut saya ini. Iya. Aneh, bin ajaib kalau menurut saya. Masa yuk Rocky sesosok beliau itu mau menerima bahwa dia tuh numpang di Sentul City? Ya enggak sih Mas. Enggak. Kalau aku jadi Rocky Gerung kayaknya enggak mau deh. Ya, Aku gengsi perjuangin. dong. Tahu Aku perjuangin. sendiri. Tetap lawan ya. Kang Rocky kan. Apalagi Kang Rocky oposisi banget ya. Oh, ada tawaran apa damai aja dia Iya. kok. Dia klarifikasi. Bahwa sebenarnya enggak damai kok. Nggak damai. Nah, itu. Sebenarnya nggak damai kok, justru malah yang terkesan kan bahwa seolah-olah dia menang opini gitu Ya. Terkesan ya. Tapi ini juga kritikan buat pemerintah juga, BPN khususnya ya. Ya, sengketa pertanahan bisa jadi karena
salah prosedur pendaftarannya, tidak teliti secara menerima berkas permohonan dan macam-macam, ya kan, asal jadi, ya kan, yang penting jalurnya dapat, itu. Iya, yang penting jadi dulu. Masalah tumpang tindih itu Masalahnya nanti belakangan. tunggu ada yang lapor. Iya. Iya Ya kan? biasanya emang kayak gitu kan, Bang. Tunggu ada yang lapor baru selesai. Gitu. Nah, mungkin ini juga Rocky ini mafia tanah bukan, Mas? Wah, Sebenarnya. Oh kalau Enggak. mafia kan kemarin beda ceritanya mafia tanah. Nggak termasuk nih Ada si Andi ya? aktor, ada pelaksana, ada sistem masif, sistematis, ya kan? iya. Kok masif? Terstruktur dan sistematis, Heeh. ya kan? Bukan masif. Kalau masif semuanya kena. Ya, itu siapa yang pergi, Mas? Nggak tahu, Agas. Mau masuk nggak tim kreatif? Tim kreatif. Tim kreatif Apakah- mau masuk nggak? Iya, soalnya dari tadi kita Iya, bertiga. ini ada mic kosong memang Udah mau sengaja. habis nih kasusnya Rocky Gerung. Heeh. Kita kritisi Rocky Gerung, permasalahan Rocky Gerung. Permasalahannya. Masalahnya, Mas. Mau masuk Bukan nggak kritis. tim kreatif? Ini udah mau habis nih. Kalau mau Heeh. nanya-nanya ayo. Apa nih? Ayo Ya lanjut nanti terserah. masuk dulu. Terserah. Iya, terserah bebas mau bahas percintaan boleh. Kok ngomongin percintaan, Bang? Iya kan masuk dulu. Jauh banget ya. Percintaan dengan tanah kan, dia cinta Oh, dengan harta iya. bendanya. Terlalu mencintai tanah itu bakal sengsara gitu ya. Terlalu padahal kan ada sosok orang bijak itu pernah ngomong, Mas, aku terngiang Too banget. much Gimana, of gimana, it. gimana? Kosong adalah isi, isi Betul. adalah Wis. kosong. Wih. Terlalu ketika kita tuh terlalu banyak sebenarnya kosong. Ketika kosong kita tuh terlalu banyak. Ih, tahu kan orang bijaknya siapa kan? Pasti tahu lah. Tahu nggak siapa gitu? Buat kai. Bukan dong, gurunya, gurunya, Tong Sanco. Iya, Bisuto. Masuk dulu dong, masuk Ya. dulu dong. Ayo Bang, masuk Bang, masuk Bang, masuk Ya, Bang. kali ini kita kedatangan tamu lagi. Kamu Additional player. Kamu geser gini, guys. Jauh-jauh dari Mojokerto dan Sidoarjo ya? Ya, Tetanggaan mereka. tanggaan. Ini tadi serius banget ngobrolnya kita. Ya mau gimana? Memang ini permasalahan bangsa ya. Iya. Itu masalah bangsa. Geser lagi, geser lagi coba. Emang sih. Apakah perlu perkenalan lagi, Bang? Nggak usah. Nggak usah ya? Kemarin Udah pada tahu ya? Iya, ini Soalnya ini para alumni UGM, kecuali saya ya. Iya. Masih Ini lagi balas lagi. belum. Nggak, kemarin kan video kita tuh ada additional playernya rame banget, Mas. Nggak tahu aku dari Yang Bang pertama. Hardi. Iya, Kita iya. bertiga jadi serius tadi ya. Jadi serius. Bentar. Ya, tapi memang harus serius. Ini kacanya kok habis ya? Oh iya, iya. iya. Ini. Agak berkurang, belum habis, Bang. Oh iya. Kurang. Oke, siap. Nah, ini kan semangat kok kayak gini. Oh iya, iya. Silakan. Minta sajen. Minta sajen, bintang tamu. Jangan ditendang loh sesajennya. Baik. Tahu kan? Itu lagi viral tuh kayaknya. Aduh. Kok bisa itu loh? Asli, Bang. Video kemarin itu kau sama kau bikin rame, serius. Emang terkenal, Mas. Memang auranya berbeda. Bang. Auranya beda. Auranya Kita tuh banyak belajar dari Ghazali. Gosali siapa? Ghazali. Ghazali Wah, everything. nih bilang gue cali lagi. NFT ya? NFT. Oh. Selfie, betul selfie. Iya, foto selfie. Tapi Apa yang Iya, didapat Bang. dari Aku- Ghazali itu apa? Ketekunan dia dari 2 tahun yang lalu. Itu. Game. Jadi yang kita tangkap kejelian dia membaca peluang. gimana tuh, Bang? Meskipun agak sedikit berbau spekulatif. Nah, itu namanya spekulatif tuh gak jeli loh. Apa? Gambling gitu. Iya. Itu, Gambling. Tapi itu kan haram apa halal, Bang? apa? Kalau itu saya bukan keahliannya. Karena saya juga itu masih agak abu-abu juga, itu tergantung persepsi orang ya, keyakinan Tapi masing-masing. Mas dari Jawa Timur ya kalau Mas Harding ya? Nah, kalau dari Jawa Timur kemarin tuh bukan perasaannya Mas Cak. Oh, iya. Cak. Cak Harding Cak. itu kemarin aslinya Jawa Timur kan, Mas? Iya. MUI Jawa Timur tuh ngeluarin Apa? statement bahwa kripto itu haram. Mas. Nah, Kok bisa? ini Nggak tahu, sebenarnya. nah, kita tanya sama Mungkin kita tanya. orang Jawa Timur berdua nih. Ini cocok. Dia kan sekarang juga lagi main kripto itu. Dari Harding. dulu, Gi. Oh, dari dulu. Dari dulu, bukan baru sekarang. Bang Bukan. Harding kan orangnya maju ke depan. Oh. Bukannya visioner. Visioner. Gimana tuh, Bang? Berkaitan dengan hukumnya berarti ya kripto. Iya. Sebetulnya saya nggak punya kewenangan apa-apa. Cuman untuk ini anu ya, kemampuan kita Anda, mengutip dari MUI, sebetulnya kripto itu haram sebagai mata uang. Iya. Karena di situ apa namanya? Karena kemarin kata MUI dikaitkannya sama mata uang Indonesia hanya rupiah. Heeh.
Dan kripto itu tidak haram ketika digunakan sebagai aset. Aset istilahnya seperti saham dan sebagainya, tapi dengan syarat underlying-nya yang jelas. Aset dinamis. Aset dinamis seperti saham dan sebagainya, tapi dengan syarat underlying yang jelas. Memang kan kripto sekarang ini ada sekitar 12 ribuan, 13 ribu. Yang Jenis. awalnya ada 13 ribu jenis di coin market cap dan sebagainya. Yang awalnya mulai dari Bitcoin. Itu memang kan semuanya dibangun belum tentu ada program yang jelas dan sebagainya. Nah, MUI mengharamkan hal itu. Misalnya underlying-nya nggak jelas, programnya nggak jelas, siapa pendirinya dan sebagainya, itu baru diharamkan sama MUI. Tapi kalau yang jelas, kayak fundamentalnya kuat, apa-apa yang kuat, program yang jelas, itu baru dipersilahkan. Makanya kemarin sempat ada lihat di podcastnya siapa itu, saya lupa. Siapa ya? Saya lupa. Anang apa siapa itu? Anang Hermansyah. Anang hijau. Kakak kamu. Itu Iya, memang mirip, Bang. mirip. Itu dia ngomong, kalau nggak salah, Wamendak sekarang Wakil Menteri Perdagangan, dia mau meregulasi kripto. Karena kan salah satu pajak terbesar di situ kan ada di situ, karena banyak pengguna. Sekarang bahkan di Indodax yang exchanger itu sekarang sudah 3 juta lebih. Itu melebihi, kalau nggak salah, melebihin orang yang investasi di saham. Iya, Di iya, negara memang. Indonesia. Kok bisa gitu loh. Ya, Padahal ya. kripto ini baru ada. Udah. Saham tuh udah lama. Kalau saham kan udah tahun 50-60 udah ada kan. Iya. Saham kan konvensional. Ah. Benar. Kalau kripto kan mulai 2009 sampai Satoshi Nakamoto itu Mungkin naik turunnya, Mas. Tapi Atau saham kalau di bursa kan ya hampir sama kan. hampir sama sebenarnya. Konsepnya hampir sama kan, karena ada trading dan trading dan investor kan, investasi ya. Ya. investasi. Ya tapi saham kan ada batasan, Mas. Kalau turun berapa persen, Ki? 7. 7% dalam sehari, Mas. Itu di stop, perdagangannya di stop. Begitu juga kalau Controlling harga. ya? Iya. Controlling. Naiknya pun udah ada batasannya. 7% Tidak juga boleh nggak? lebih. Tidak boleh. Karena kan lebih. menghindari Nah, juga bubble kan biasanya. Kan kalau terlalu besar kan juga bahaya kan. Ya, kalau terlalu Gimana naik juga harga tuh tinggi. bahaya juga buat perusahaannya. Nah, sedangkan kripto ini 24 jam dalam seminggu nggak pernah stop, Mas. Dia nggak ada batasan untuk kontrol, politik kontrolnya bahwa itu bakal naik seberapa, nggak ada Turunnya batasan. seberapa, Turunnya nggak seberapa. diatur. Kan banyak kejadian tuh kemarin yang Squid Coin ya, Oh iya, Squid Game ada Coin coin. itu ada bapak-bapak dia beli dana pensiunnya itu dihabisin untuk beli Squid Game Coin ya. pokoknya Squid itu. Game namanya. Habis. Dia beli Drop. drop. Jadi Dia mau nuntut, nuntut ke siapa tapi Bang? susah. Nah itulah menurut aku kan ada unsur gambling Ya. ada unsur judinya. Jadi itulah yang perlu dipahami bahwa kalau mau mendapatkan keuntungan sesuai dengan syar'inya ya kan ya wajar-wajar aja. Ya kan? Tapi memang kadang peruntungan orang juga